Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali mengikuti ibadah di ruangan ini. Sekalipun tidak semuanya kita warga jemaat bisa beribadah, ada yang beribadah di rumah melalui online. Baik, sebagai warga jemaat untuk kita hari ini, ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus, ibadah pagi jam 10 adalah sektor Maranatha, dan ibadah sore jam 15 WIB adalah sektor berkat. Yang kedua, mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhan Bapak Mamartun Warubo yang sedang dirawat dan untuk pemulihan Ibu Nakabogia yang sudah dirawat beberapa waktu yang lalu. Yang ketiga, yang ulang tahun pada hari ini adalah Ibu Naifah Hulu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Yang keempat, setelah selesai ibadah, kami mengharapkan tidak ada salam-salaman, langsung kita pulang ke rumah kita masing-masing. Selama mengikuti ibadah, mari kita tetap memakai masker dan kita jaga protokol kesehatan. Kemudian pada hari ini kita akan mengumpulkan 2 amplop persembahan, yang warna coklat untuk pembangunan, warna putih untuk jemaat. Kami mohon untuk tidak dilipat-lipat karena ini amplop kita pakai secara terus-menerus dan kita serahkan nanti di depan di kota. Baik Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita bersama seluruh saudara di dalam Kristus. Kita beribadah memuliakan Allah pada hari ini. Mari kita berdiri. Mari kita bernyanyi dari PKJ 19 bait pertama dan kedua. Mari sembah. Silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita lakukan secara berbalasan. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar, kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan, kami malas mencerna firman-Mu. Kami tidak peduli pada suara kebaikan yang berbisik dalam sanubari kami. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain.
Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan atau kebencian atau rasa frustasi atau rasa tidak berdaya dan putus asa menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Kami menyesal akan jalan sesat yang kami lalui. Tolong kami untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Tuntunlah kami dalam hidup yang baru, sehingga tiap-tiap hari kami mengenakan manusia baru. Sinarilah pikiran kami untuk melihat kebenaran ya Allah. Ya Kristus Tuhan kami, dengarkanlah seruan penyesalan dalam lubuk hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Kristus. Amin. Kita bernyanyi NKB 122 ayat 1. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Maka nyatakanlah syukurmu dengan menjadi anak-anak Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Mari kita bernyanyi dari NKB 125 ayat 4. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup baru berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ke 17. Begini firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu selagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian tuntunan baru untuk kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir dalam ruangan ibadah ini, dan Bapak Ibu saudara-saudariku yang beribadah di rumah secara online, sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini. Terlebih hari ini adalah hari yang begitu berbahagia bagi kami, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh memuji-muji Engkau, bersyukur, beribadah kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Mari Roh Allah Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, pimpin dan tolong kami Bapa, di dalam kami mendengar merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berilah kiranya hikmat dan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13a. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkara. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai
di sekitar mereka. Sebagai umat pilihan Allah, Allah memberikan 10 hukum Tuhan, atau yang sering kita kenal dengan dasar kita. 10 hukum Tuhan itu menjadi sebuah hukum yang menata, mengatur bagaimana kehidupan umat pilihan Allah itu harapannya adalah berjalan tertata rapi, tertata baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai umat yang spesial, sebagai umat pilihan Allah. Selain daripada 10 hukum Tuhan itu, Allah juga memberikan peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana bangsa Israel menjalani kehidupan praktek. Ada peraturan-peraturan lain yang disampaikan oleh Allah sebagai praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin bahwa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada, pengaruh-pengaruh yang ada dari luar yang ingin menghadang dan mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang khusus, yang spesial, umat pilihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa yang kuat, Allah mengharapkan bahwa bangsa Israel berdiri, berjalan, menjalani hidupnya di atas sebuah kebenaran dan keadilan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai moral kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Ada larangan-larangan Allah kepada mereka. Ada larangan-larangan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, di sana Allah melarang bangsa Israel untuk menyebarkan kebohongan, untuk bersaksi dusta, untuk menerima suap, untuk merampas hak hidup orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melarang umat Israel untuk menyebarkan kebohongan. Kita sudah sering mendengar bahwa di zaman era globalisasi ini, berita hoax itu bukanlah hal yang asing lagi bagi kita. Berita-berita kebohongan itu marak menyebar di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini berita hoax yang begitu sangat mengkhawatirkan bagi kita adalah berita tentang termogan yang mengatakan bahwa alat pengukur panas yang dikasih tadi di depan itu ada yang mengatakan bahwa alat itu bisa merusak sel-sel otak kita. Tetapi para ilmu fisika dan ilmu kedokteran dari Fakultas UI Indonesia menjelaskan bahwa termogan itu dia tidak merusak sel-sel otak kita. Ketika ada banyak orang membaca atau mengetahui berita hoax itu, ada banyak orang begitu khawatir bahwa ketika diperiksa suhu tubuh kita ketika masuk ke ruang ibadah atau masuk ke suatu tempat perbelanjaan, wah, itu akan merusak sel-sel otak saya, berbahaya. Sehingga orang mengatakan, jangan dicek suhu saya aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak sekali berita-berita yang tidak benar seringkali. Ada banyak orang sengaja menyampaikannya, kita tidak tahu apakah itu disampaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi intinya bahwa berita yang tidak benar pasti meresahkan banyak orang. Berita yang tidak benar pasti menyesatkan banyak
menyerahkan pola pikir dan hidup kita kepada Tuhan si Gafulka. Berarti kita menjadikan Gafulka menjadi Tuhan kita. Bukan lagi Yesus yang menjadi Tuhan yang memimpin kita kepada jalan kebenaran. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan melarang kita untuk menerima suap. Suap itu, orang yang menerima suap biasanya dia adalah orang yang berupaya untuk menyenangkan dirinya sendiri dengan tindakan yang tidak benar. Dia menerima sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar. Baik itu untuk membela hak orang lain yang tidak benar, tapi dibenarkan karena dia menerima sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Dan di balik suap itu, dia sedang tidak memberikan sebuah ketidakadilan kepada orang lain. Dia sedang tidak menyatakan sebuah kebenaran, sebuah ketidakadilan kepada orang yang mungkin lemah. Mungkin dia adalah orang miskin. Mungkin dia adalah orang yang tidak punya kekuatan atau kuasa untuk membela dirinya atas kebenaran. Tapi karena dia orang yang menerima suap itu adalah orang yang punya kuasa, orang yang punya duit, orang yang punya power, sehingga orang lemah menganggap apalah daya karena saya ini adalah orang yang lemah. Tetapi ingat, Tuhan mengatakan jangan menerima suap, karena itu adalah tindakan yang merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melarang, Allah menghendaki kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Karena itu adalah sebuah tindakan kejahatan, ya, yang merusak nilai-nilai tatanan kehidupan yang diharapkan Allah. Bahwa kita menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang yang mengupayakan kehidupan banyak orang menjadi baik. Ketika mungkin kita berupaya kompromi dengan mengabarkan berita kebohongan, dengan bersaksi dusta, dengan melakukan suap meskipun itu dalam nilai yang kecil, kita sedang berupaya juga menciptakan sebuah keluarga yang adil, keluarga yang komplek moral. Kita sedang berupaya untuk merusak tatanan kehidupan suatu bangsa, tatanan kehidupan keluarga kita. Ketika kita kompromi mengatakan, salahnya, nah sesekali kita valid, nah sesekali kita tidak berkata yang benar. Tapi ingat, sesekali itu kalau sudah dimulai akan didalangi oleh iblis untuk terus-menerus kita hidup dalam lingkaran setan. Dan ketika kita tidak bertobat, kita susah melepaskan diri dari tindakan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau kita meninggalkan atau melepaskan diri dari apa yang dilarang oleh Tuhan dari firman Tuhan hari ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di sini, orang Israel diberi peringatan. Jangan engkau memperkosa hak orang miskin. Karena biasanya orang miskin dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya power untuk membela dirinya meskipun dia benar. Ya. Dia tidak bisa menyatakan dirinya ada di tengah-tengah orang fasik bahwa dia adalah orang benar. Karena ketika berhadapan dengan orang yang punya power oleh karena kekuasaan, uang, dan nama yang besar. Ya. Jangan memperkosa hak mereka, jangan mengambil hak mereka untuk mendapat keadilan, untuk mendapat sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah ingin bangsa Israel menjadi orang yang bertindak adil dan benar. Allah ingin bahwa orang Israel itu menyatakan keadilan dalam segala situasi kepada siapapun yang mereka temui. Allah ingin menggugah hati bangsa Israel untuk mereka memiliki kepekalan hati, memiliki kepedulian kepada siapapun, dengan menyatakan keadilan, kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengatakan bahwa orang Israel itu diajak untuk peduli terhadap orang asing, terhadap orang miskin, untuk mereka memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang seringkali terabaikan. Kenapa? Karena dulu pun bangsa Israel adalah orang
jalan. Ya. Jangan ketika kita menjadi seorang penguasa, seorang yang punya power, kita menguasai kehidupan orang lain. Ya. Allah tidak mau hal yang demikian dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan kepada umat Israel lewat firman Tuhan ini merupakan peringatan Tuhan juga bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua. Supaya apa? Supaya kita bersandar kepada keadilan. Supaya kita menyatakan kebenaran, keadilan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk bertindak benar dan adil ketika situasi tidak mengizinkan. Ya. Ada orang kadang aneh, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Sulit dia untuk menyatakan yang benar ketika dalam situasi terjepit, misalnya dia kekurangan atau menghadapi sebuah masalah keuangan, sehingga dia berupaya melakukan apapun, termasuk untuk dia berbohong, berdusta, menerima suap, bahkan mungkin untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang tidak adil kepada orang lain demi membela dirinya yang sedang terhimpit atau sedang bergumul. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengingatkan kita hari ini, jangan lakukan itu. Ya. Jangan kita melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Jangan kita melakukan tindakan ketidakadilan itu, karena itu akan merusak tatanan kehidupan kita, merusak hati, merusak moral, merusak lingkungan. Ketika kita tidak sadar bahwa tindakan yang setitik itu akan menjadi sebuah tindakan yang akan terus-menerus berdampak hal negatif ketika kita tidak mengatakan berhenti untuk menyatakan ketidakadilan atau ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita diajak oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita memiliki rasa kepedulian kepada siapa. Kadang kita peduli hanya untuk teman, untuk sahabat, untuk keluarga dekat kita. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, berikan contoh kepada bangsa Israel. Peduli itu bukan hanya kepada orang yang dekat, orang yang dekat, tapi peduli itu juga dinyatakan mau tidak mau kepada musuh yang menyakiti engkau, yang berupaya merancang sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Dikatakan, berilah hati kepedulian kepada mereka dengan mengingatkan mereka, supaya mereka juga tidak terjerat dalam kehidupan yang tidak benar ketika mereka juga terus-menerus biasa menyebarkan hal yang tidak baik. Ya. Mari kita memberitakan hal yang baik, melakukan hal yang baik, karena itu akan menyukakan hati siapapun, menyukakan hati keluarga kita, terlebih menyukakan hati Tuhan. Mari kita berupaya untuk melakukan tindakan kasih yang peduli kepada siapapun. Karena ketika tindakan kasih itu kita lakukan, kita akan menerima kasih yang sempurna dari Allah untuk menyatakan penghiburan, kekuatan, bahkan untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di dalam lingkungan keluarga atau mungkin di sekitar di mana kita ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita bersama-sama mulai mengatakan, saya mau belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan. Bertindaklah adil dan lakukanlah sikap peduli kepada siapapun dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Marilah kita berdiri sebagaimana telah diserukan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Lahir dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di
Silakan duduk kembali. Kini saatnya kita menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan dalam 2 kantong, yang pertama untuk pelayanan jemaat dan yang kedua untuk pembangunan gereja. Pengumpulan kolekte ini dilakukan secara tenang sambil mendengarkan, sambil kita memuji Tuhan. Tuhan ambil hidupku. Kita maju ke depan nanti ya. Itu sudah disediakan kotak persembahan. Yang putih di sebelah ini untuk kantong pelayanan kas, yang sana untuk pembangunan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Bukti kasih-Mu kepada kami, Engkau boleh mengingatkan kami pada hari ini untuk kami menghindarkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami menjauhkan diri dari tindakan melakukan penyebaran berita-berita bohong, menyatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang bisa menyesatkan orang lain, yang bisa membuat kehidupan orang lain juga sengsara dan merasa khawatir. Biarlah kiranya Tuhan mengingatkan dan menolong kami, supaya kami menjadi orang yang setia terhadap kebenaran, dengan menyatakan dan bertindak yang kalau itu benar, tidak kalau itu salah, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Roh Tuhan yang terus memberikan kepedulian kepada kami, supaya kami juga mau menyatakan aksi kasih Tuhan kepada sesama kami, bahkan kepada siapapun yang mungkin tidak kami kenal, tidak mengasihi kami, bahkan musuh yang jauh dan dekat dari kami. Biarlah kami juga belajar dari Tuhan untuk tetap memiliki kepekaan hati, kepedulian, bahkan tindakan kasih untuk menolong mereka, memberikan tindakan kasih untuk membawa mereka kepada kebenaran begitu Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Pada saat yang berbahagia
membuka jalan bagi kami, memberkati segala pekerjaan yang diupayakan, yang dikelola oleh umat-Mu secara khusus di tempat ini. Pekerjaan apapun yang Tuhan anugerahkan, biarlah itu adalah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan untuk memberkati kehidupan umat-Mu ini, supaya tercukupkan segala apa yang menjadi keperluan hidup keluarga kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, kami memohon Tuhan jagai hidup dan kesehatan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya, sakit penyakit yang mematikan, yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi Allah, yang sanggup terus menjadi penolong, yang membentengi kami dari segala pengaruh-pengaruh virus-virus yang mematikan, yang mewabah di seluruh dunia. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau pagari tubuh kami, dan Engkau jauhkan kami dari virus-virus yang mematikan itu. Dan biarlah kiranya oleh karena Tuhan yang begitu baik, kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami tetap merasakan sukacita atas penyertaan Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk orang tua kami, yaitu Bapak Amamati Waru, yang saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit oleh karena sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon, belas kasihan-Mu kiranya Kau nyatakan untuk memberkati Amamati, memberi dia kesembuhan, memberkati tangan-tangan dokter dan perawat, memberkati obat-obatan yang diminum, yang dimakan oleh Amamati, menjadi obat yang manjur di tangan Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Demikian juga untuk Ina Carlo, berkati untuk proses pemulihannya Bapak, sehingga dia boleh pulih secara sempurna. Dia boleh untuk waktu yang akan datang bersama-sama kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk memimpin bangsa ini Bapak, untuk tetap berjalan di jalan yang benar, untuk tetap adil, untuk tetap menyatakan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Berkati para medis Bapak yang begitu berupaya berjuang untuk menangani, untuk merawat, supaya orang-orang yang sudah terinfeksi atau orang yang terjangkit virus corona itu Bapak, ada banyak bertambah-tambah yang mengalami kesembuhan, dan mereka boleh dipulihkan oleh karena Tuhan memberkati para tenaga medis, tenaga dokter dan perawat yang begitu berjuang mengupayakan sebuah kesehatan dan kesembuhan bagi setiap masyarakat yang ada. Terima kasih kami juga sebagai warga negara Indonesia. Kami rindu Tuhan berikan kepekaan kepada kami, untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, untuk tetap kami juga mengikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah, supaya kami bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan virus corona itu dalam diri kami dan terhadap orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat Tuhan dalam hidup kami dengan membawa persembahan di rumah ini. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini menjadi sarana berkat Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Bagi setiap kami yang sudah memberikan persembahan, kami percaya ya Tuhan, kami tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kami tidak akan pernah mengalami harus meminta-minta kepada manusia, karena Engkau sanggup memberkati kami lebih dari apa yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Ini permohonan kami. Sempurnakanlah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya belas kasihan-Mu yang besar dan pada janji-Mu untuk selalu bersama dengan kami. Di dalam Kristus kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Dan mari kita melanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Bersuka menuturkan. Thank you.
kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Shalom. Tuhan memberkati ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Baik, kalau biasanya selesai ibadah kita bersalaman di luar, namun dalam masa pandemi ini kita tidak bersalaman. Kami akan berdiri di depan sambil memberikan salam dengan mengatupkan tangan kami. Bapak Ibu boleh memberikan salam juga kepada kami dengan mengatupkan tangan atau memberi salam seperti ini, atau boleh juga dengan seperti ini. Jadi boleh kami persilakan untuk maju ke depan memberi salam secara